seseorang itu boleh pensiun karena aturan maupun umur. Tetapi pengabdian tidak pernah mengenal kata pensiun. Banyak pertanyaan juga bagaimana anak miskin ini bisa jadi jenderal dan bintang 3. Ya Allah, kalau itu amanat dari Allah, kalau itu amanat dari kamu, akan saya rawat sampai kapanpun juga. Tapi jangan siksa anak saya dengan kejam, yang nggak akan selesai. Itu pertama saya ngaduan. Kata-kata titip abang itu beberapa kali. Itu menjadi tanggung jawab saya. Pilkada di berbagai daerah semakin seru. Dalam debat-debat suasana semakin panas karena menjelang hari H Pilkada. Salah satu pilkada yang menjadi sorotan dan banyak disaksikan debatnya oleh masyarakat adalah Pilkada Jawa Tengah. Karena pasangan calonnya ada 2 dan yang lebih menarik disebut sebagai perang bintang karena yang berkompetisi adalah para jenderal. Nah ini jadi menarik karena ada yang membahasakan dengan berbagai istilah soal perang bintang ini. Tapi poin yang menarik adalah dalam perdebatan kita bisa menyaksikan masing-masing visi dari para pasangan calon. Dan ini menjadi menarik. Karena itu di special interview hari ini saya mengundang salah satu calon gubernur Jawa Tengah, yakni Ahmad Lutfi. Pak Lutfi, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mas Adi, saya dikasih kesempatan untuk datang hari ini. Menarik, kelihatan segar ya, padahal pertarungan, perdebatan, kemudian perjalanan panjang ya. Saya tadi di pesawat sudah tidur nyenyak, jadi sampai sini segar. Baik, kita mulai dengan huru-hara di luar sana ya, ribut-ribut ya. Karena ketika video Pak Prabowo sebagai presiden atau sebagai apa nanti Anda jelaskan, tampil didampingi Anda dan Gus Yassin ya. Di situ kan secara terbuka Presiden Prabowo memohon, mendorong agar masyarakat memilih pasangan Anda ini. Nah itu kan jadi ribut itu. Nah sekarang pertanyaannya, itu spontanitas atau by design, direncanakan? Begini Mas, kita itu kan didukung oleh koalisi besar, jadi Kim Plus 15 parpol yang mendukung kita, diantaranya adalah Gerindra. Jadi kapasitasnya Pak Presiden saat itu adalah sebagai ketum Partai Gerindra, yang sejak awal Gerindra itu memberikan dukungan dan dorongan kepada saya. Sehingga KTA saya pun KTA Gerindra, itu pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kegiatan di Solo hari Minggu. Jadi kapasitas beliau adalah dalam rangka sebagai komandan komando Gerindra lah ya, menyampaikan dukungan itu. Termasuk tidak hanya ke Pak Prabowo, termasuk Pak Jokowi juga sudah menyampaikan. Jadi kami dipanggil dalam rangka Pak Lutfi, kita dukung untuk Jawa Tengah. Saat titip beberapa pesan dari Pak Jokowi juga, diantaranya nelayan, petani, anak muda, pesantren, remaja. Beliau nitipkan hal-hal yang pada saat zamannya Pak Jokowi itu merupakan suatu suri toladan yang harus kita jalankan. Kemudian Pak Prabowo menyampaikan yang sama kemarin. Demikian Pak. Baik, itu spontanitas atau memang direncanakan? Spontanitas saat itu. Spontanitas terpikirkan, saat itu. Terus kemudian dibuatlah video itu ya? Video itu betul. Tapi kapasitas di sini sebagai Ketua Umum Gerindra. Oke, itu banyak yang memperdebatkan ya. Kita nggak akan terlalu dalam di situ karena itu sudah terjadi dan banyak sekali yang sudah menjelaskan tentang posisi Pak Prabowo hari itu ya. Ini kan pro kontra nih. Nah, saya mencoba mewakili yang kontra ya. Yang kontra kan melihat dari perspektif yang tentu saja cenderung negatif. Bahwa presiden nggak boleh cawe-cawe. Ya, ada undang-undangnya dan seterusnya. Tapi yang saya ingin tahu adalah jawaban Anda tentang tuduhan bahwa ini adalah refleksi dari kepanikan Anda. Dan tentu saja calon wakil gubernur ya, sehingga meminta dukungan secara vulgar kepada Presiden dan juga tentu Pak Jokowi. Nah, bagaimana Anda menjelaskan soal ini? Sebenarnya kita tidak panik ya, artinya konstelasi politik itu kan dinamis. Jadi konstelasi politik itu tidak bisa statis, tapi dia dinamis. Artinya dinamis ini kan beberapa upaya bagaimana kita bisa
menyerap aspirasi masyarakat. Tentu perkembangan situasi itu tidak hanya para paslon, partai pendukung, kemudian relawan, kemudian simpul-simpul relawan yang di lapangan, baik itu simpati yang simpul tetap mau koordinator. Jadi aspek-aspek inilah yang secara dinamis akan menilai bahwa sebenarnya paslon ini perlu apa yang kita perlukan. Termasuk sayap-sayap partai, termasuk partai. Artinya ini bukan merupakan suatu kepanikan, tetapi ini merupakan suatu proses dinamisnya politik untuk mencapai suatu kesepakatan politik itu sendiri. Kalau kita tidak pernah panik, prinsip bahwa kita sudah tahu lapangan, kita menyampaikan program, masyarakat akan menilai siapa nanti pimpinan yang baik di Jawa Tengah. Demikian. Apa manfaatnya dukungan Pak Prabowo ini? Kami tidak mencari terkait manfaat, artinya kalau Pak Prabowo adalah presiden terpilih, tentu kita punya program bahwa gubernur adalah kepanjang tanganan daripada Pak Presiden, tentu kita harus punya integrasi pemerintah pusat. Kalau kita punya integrasi kan gampang. Contoh misalkan dalam hal pembangunan partisipatif itu tidak mengandalkan pemerintah daerah secara utuh, ada dana-dana tertentu yang harus kita linearkan dengan pemerintah pusat. Ada program-program tertentu yang pemerintah pusat nanti di wilayah harus linear, termasuk kolaborasi dengan bupati, wali kota sampai ke desa. Jadi dia segaris. Jadi sinkronisasi ini ya. Betul. Masih soal keyakinan ini ya. Kan Anda bilang Anda nggak panik. Ini kan sebentar lagi pilkada. Ya. Kenapa Anda yakin bahwa masyarakat akan memilih Anda? Satu, sebenarnya gubernur itu bonus. Jadi prinsip kami terkait dengan Jawa Tengah itu adalah seorang pemimpin itu tidak perlu hebat tapi dia bermanfaat untuk orang lain. Manfaat itulah yang saya jadikan ganjalan bahwa kenapa saya tidak bermanfaat untuk orang lain? Saya harus ketemu petani, saya harus ketemu nelayan, saya harus ketemu pedagang, saya harus ketemu seluruh lapisan masyarakat kita. Sehingga ke depan bentuk pengabdian kami adalah bermanfaat untuk orang lain. Masalah gubernur bonus nanti. Jadi Anda mengatakan gubernur itu bonus, pengabdian tambahan bagi Anda. Jadi sebenarnya Anda sudah merasa Anda mencapai puncak karir gitu selama ini. Jadi kalau prinsip kami begini Bang Andi, seseorang itu boleh pensiun karena aturan maupun umur. Tetapi pengabdian tidak pernah mengenal kata pensiun. Dia bisa di mana saja. Selama itu bermanfaat untuk orang lain. Setelah sekian lama Anda turun ya berdialog dengan masyarakat, kemudian bertemu dengan Anda sebutkan nama-namanya di dalam debat itu. Jadi persoalan Jawa Tengah yang paling krusial dan harus mendapatkan perhatian prioritas menurut Anda itu masalah apa? Satu, masalah kemiskinan. Di Jawa Tengah itu 10,47% dia kemiskinan. Bahkan di antara Jawa-Jawa yang lain, Jawa Tengah itu termiskin. Sehingga ini yang menurut penilaian saya, kembali kepada pelaksanaan tugas. Dari tahun 2008 saya sudah tahu Jawa Tengah. Artinya refleksi penugasan saya itu sampai di wilayah paling kecil di wilayah kita. Termasuk mungkin di kampungnya Mas Andi yang di sana saya tahu itu. Di Sebagai polisi Anda 16 tahun ya? Iya 16 tahun. Mengabdi di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah. Oke, artinya dari modal pengabdian inilah yang merupakan panggilan tugas. Bahwa saya harus bisa mengentaskan kemiskinan dari 10,47 tadi. Kemudian apa sih yang diberikan kemiskinan untuk kita ke depan? Lek wong Jawa bilang kan sandang, pangan, papan. Caranya apa? Kita harus linear dengan pemerintah pusat, contoh kita BLT yang sekarang masih berjalan, kita masifkan kembali kepada masyarakat kita miskin ekstrim. Kemudian kita berikan terkait dengan bahan pokok yang menjadi potensi masyarakat yang sering fluktuatif, kita bagi kepada mereka. Kemudian yang ketiga dia harus punya kecerdasan. Di situ ada pendidikan harus kita gratiskan. Kemudian ada kesehatan. Kesehatan harus paripurna kepada pelayanan yang terkecil. Sampai puskesmas pembantu di kampung-kampung. Nah, ini yang menjadi landasan dasar sandang pangan papan. Wilayah Jawa Tengah harus fondasi yang kuat.
sehingga bisa mengangkat minimal salah satu faktor adalah kemiskinan. Kalau Anda bicara kemiskinan, tadi angka-angka ya. Tapi yang real yang Anda lihat yang paling ekstrim, bisa kasih contoh? Misalnya di wilayah kita itu paling ekstrim di daerah Kebumen. Yang kedua Brebes. Apa yang Anda lihat di sana? Ada. Di Kebumen itu dia punya benur, Mas Yani. Iya. Jadi benurnya Kebumen itu adalah benur yang paling mempunyai nilai tinggi di seluruh Asia Tenggara. Saya sudah ke sana dan saya lihat tampak-tampak itu ya. Tambah-tambah. Iya. Artinya kenapa dia miskin? Rupanya pemerataannya kurang. Namanya Kebumen itu adalah selatan, Pansela, selatan. Di sana ada Pantura, utara. Jadi antara Pantura dan Pansela ini ada ketimpangan. Kenapa? Satu, daerah Pantura itu infrastrukturnya sudah nomor satu. Dia ada jalan tol, kemudian proyek-proyek vital nasional dari mulai KITB Batang, KIP Kendal, ada semuanya di Pantura. Sementara selatan belum. Sehingga misalnya kemiskinan di wilayah Pansela, Kebumen yang termiskin sekarang, kita harus eksplorasi terkait dengan potensi wilayah. Dengan jalan apa? Kita akan dirikan di sana kawasan industri khusus. Potensi apa yang terbesar di sana? Di samping kita konekkan. Jadi kita belum ada jalan-jalan provinsi yang ada 3 meter, 4 meter, 6 meter. Kita akan perlebar menjadi 7 meter untuk kita tembuskan antara utara dan selatan. Yang harus kita perlebar sehingga distribusi barang dan orang dan proyek-proyek ekonomi nasional bisa terkonekkan. Demikian, Mas. Kembali ke kemiskinan dulu ya. Dalam debat yang saya dengarkan, saya lihat di berbagai daerah ya. Ini bukan melulu di Jawa Tengah, tapi di berbagai daerah. Janji untuk mengentaskan kemiskinan, memberantas kemiskinan itu diumbar begitu banyaknya ya. Tapi dari pengalaman kita yang lalu-lalu, nggak konkret. Jadi pengentasan kemiskinannya. Betul. Nah kalau orang tanya, apa program Anda untuk betul-betul bisa mengentaskan kemiskinan? Dan dari mana uangnya itu? Kalau ada uang yang harus dialokasikan. Kita problem di lapangan, contoh nelayan. Nelayan itu dan petani problemnya sama. Dia tidak mempunyai stabilisasi harga. Jadi dia panen, didol. Sehingga dia murah. Jadi panen dijual. Dia tidak punya kemampuan bagaimana hasil panen petani, hasil nelayan ikan itu diolah menjadi barang yang mempunyai nilai jual. Sehingga apa? Mereka hanya harga ikan kembung cuma 3.000. Terus problemnya nelayan apa? Petani yang penting gabahnya atau hasil panennya tinggi, dia akan sejahtera. Nelayan apapun problemnya harus harga ikan tinggi. Sehingga dia punya nilai jual. Lah ini yang program yang real yang harus kita berantas. Nah, konkretnya apa yang Anda lakukan kalau Anda terpilih? Kita akan lakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat. Anggaran tadi, anggaran kita itu 28,5 T. Itu terendah di antara daerah lain. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita kolaborasi dan integrasi dengan pemerintah pusat. Kementerian lembaga akan kita tarik ke wilayah kita untuk investasi. Contohnya di dalam Pantura itu adalah kementerian lembaga. Sehingga secara tidak langsung dia akan memberikan income. Kemudian yang kedua, kita akan gunakan dana partisipatif. Partisipatif itu apa? Kita sewa akademisi untuk ikut memikirkan, untuk melakukan bersama-sama eksplorasi terkait dengan ekonomi, kemudian CSR-nya para pengusaha kita ikutkan bersama-sama, sehingga ke depan inilah suatu kolaborasi partisipatif antara pemerintah pusat dan daerah, serta komunitas yang ada untuk membangun Jawa Tengah bersama-sama. Banyak pertanyaan juga bagaimana anak miskin ini bisa jadi jenderal dan bintang 3. Anda ini sebenarnya kan lahir dari keluarga yang juga relatif miskin ya. Itu yang saya bisa cerita. Jadi ya, orang tua Anda pekerjaannya apa? Jadi saya itu keluarga ada 6, saya anak pertama. Keluarga saya itu petani. Saya kalau sekolah itu naik sepeda itu 10 kilo. 10 kilometer saya. Dari mana ke mana itu? Dari mulai kampung sampai ke sekolah saya itu 10 kilometer, SMP, SMA. Jadi kalau diukur mungkin sudah ke Pulau Jawa itu. Sehingga motivasi inilah karena saya anak pertama, pengen ngerubah nasib. Dari berapa bersaudara tadi? Ada 6, saya anak pertama. Anak pertama ya.
Dan saking banyaknya anak, kalau kita makan itu Mas Hendy, telur itu dibuat tipis sama ibu saya. Semakin tipis dia semakin berhasil, kan dibagi 6. Karena semakin lebar kelihatannya banyak gitu ya. Padahal itu untuk mencukupi 6 anak kita, anak saudara-saudara saya. Terus kalau makan itu sama dengan yang dikirim untuk ke petani itu. Nasi, terus ada kangkung yang dikerau dengan sambal, hanya itu toh. Makanya adik saya itu sekarang tak tanya, Har, dulu kenapa ya waktu SMP, SMA kita sering ngantuk? Karena kebanyakan kangkung sama nasi itu. Dan pengalaman ini yang membuat motivasi saya harus bisa berubah. Agar anak-anak yang akan datang tidak mengalami yang sama. Tidak merasakan apa yang Anda rasakan. Betul, gitu. dan ini untuk motivasi anak-anak di tempat kita. Jadi apapun kita punya latar belakang, yang penting kita punya komitmen harus lebih baik daripada apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Tapi banyak pertanyaan juga bagaimana anak miskin ini bisa jadi jenderal dan bintang 3. Bagaimana perjalanan hidup Anda sebenarnya? Jadi begini Mas Andi, saya kadang-kadang almarhum ayah saya itu berpesan, kue ku sopo, kue tekondi. Kamu itu siapa? Kamu itu dari mana? Terus kue ku duduk sopo-sopo. Kamu bukan siapa-siapa. Ini yang kemana-mana saya bawa, sampai dinas dan sampai sekarang. Sehingga saya tidak mempunyai, kita hilangkan sifat adigang adigung. Kita tidak boleh sombong karena asalmu dari desa. Kamu anaknya petani, dan kamu itu nggak punya siapa-siapa. Sehingga kemana-mana inilah yang membentengi saya. Saya harus bisa mempunyai perilaku behavior yang lebih daripada yang lain. Itu yang falsafah hidup saya dari almarhum orang tua saya. Nah ini menarik, saya selalu ingin tahu nilai-nilai apa sebenarnya yang diwariskan oleh orang tua. Apakah itu ayah atau ibu. Nah kalau orang tua mewariskan nilai-nilai apa yang Anda pegang sebagai prinsip sampai hari ini? Jadi waktu kecil, waktu SMA umum Mas Adi, biar nilai agama ada, kamu masuk pesantren sama sekolah umum. Anda Jadi ini kalau pesantren ya? Pesantren, kalau siang sekolah umum, malam di pesantren. Jadi di pesantren itu saya dihukum mulu sama ustadznya karena nggak boleh bawa pelajaran umum. Tapi ditekat sama orang tua, ditekan aku mau harus begitu. Dan itu pelajaran yang sangat berharga untuk saya. Kembali kepada nilai-nilai orang tua saya. Padahal waktu itu almarhum ayah saya itu nek nuturi kalau menyampaikan cukup sing penting adik-adikmu itu berhasil. Ini yang membuat motivasi saya harus bisa mengangkat adik-adik saya untuk lebih baik daripada orang tua saya tanpa memikirkan saya sendiri. Gitu. Contoh misalnya akhirnya kira-kira kalau anak petani pengen jadi apa? Anak daftar polisi, melok polisi. Dan ternyata masuk. Masuk polisi pun kami bukan dari alumni Akpol. Iya, saya dari bukan Sepang. Akpol ya. Tetapi ada nilai yang di dalamnya saya tegang, Mas. Apa itu? Bahwa filsafah dari orang tua saya itu yang saya pakai. Dimanapun saya dinas, dimanapun saya pendidikan, dimanapun saya menyelesaikan kasus, saya harus mempunyai nilai lebih di samping anggota-anggota yang lain. Begitu Mas. Baik, jadi ini kembali kepada nilai orang tua ya. Jadi dari 6 bersaudara ini, seberapa sulitnya kehidupan? Ini kita bicara, Anda kan tadi, Anda tamat SMA dong ya? Kalau saudara-saudara yang lain? Sama, yang satu polisi juga, itu ada di Jawa Timur. Yang ketiga itu TNI, sekarang Danrem di Jogja. Yang keempat perawat. Yang kelima almarhum, sudah nggak ada. Yang terakhir perawat, yang sekarang rawat ibu kita di kampung. Kembali ke program dulu sekarang ya. Tadi kan pementasan kemiskinan, Anda sudah ceritakan, pasti banyak sekali turunannya ya. Tapi tadi Anda sebutkan sekolah gratis. Betul. Apa yang Anda maksud dengan sekolah gratis ini? Jadi kewenangan gubernur itu hanya SMA. Jadi SMA, kemudian SLB atau SLTA. Kalau SMP, SD itu kewenangan daripada pemerintah kota kabupaten. SMA ini. Kemudian yang kita lakukan, di SMA ini ada yang miskin ekstrim. Artinya apa? Dia putus sekolah. Di Jawa Tengah itu hampir 160.000 anak-anak miskin ekstrim yang putus sekolah. Itu yang kita garap. Kemudian apa yang kita lakukan pendidikan? Kita gratiskan, Bang. Kita gratiskan sekolahnya, kita gratiskan internetnya, kita gratiskan bukunya, seragamnya.
Sehingga secara tidak langsung dia mempunyai kualifikasi untuk sekolah kembali, tidak putus sekolah. Itu dari pendidikan. Kesehatan juga sama, kita gratiskan. Artinya kesehatan itu harus mampu melayani seluruh masyarakat tanpa pandang bulu, terutama yang miskin ekstrim. Di mana itu? Kita dekatkan. Jadi miskin ekstrim yang banyak kan di kampung, Mas Hendy, di kampung-kampung. Ada puskesmas keliling. Kalau perlu di puskesmas pembantu di tingkat kecamatan itu sudah harus ada dokter dan perawat. Sudah kita hitung itu. Sehingga secara tidak langsung pelayanan masyarakat kita lebih paripurna. Jadi kalau kita bicara urutan ya, skala prioritas ini, tadi kan Anda sudah menyebutkan soal kemiskinan, kemudian pendidikan, kesehatan. Ya. Nah, kalau saya tanya misalnya ada 5 program utama Anda untuk menyelesaikan masalah yang ada di Jawa Tengah, skala prioritasnya apa aja itu? Anak-anak muda Gen Z milenial. Apa yang terjadi dengan anak-anak muda Karena di anak Jawa muda Tengah? kita itu 50,2%. Anak-anak muda kita di kampung, karena pembangunan kita itu awalnya dari kampung. Jadi kalau dulu punya Pak Pipit itu punya program Balindeso, Kembali membangun ke desa, desa. membangun Memang desa. desalah yang merupakan sentra kreatif untuk pembangunan kita. Anda percaya itu? Saya percaya itu. Contoh misalnya, anak-anak muda kita, anaknya petani itu sekarang nggak mau dia jadi petani. Artinya di sana sebenarnya harus ada potensi desa yang bisa dieksplorasi oleh anak-anak muda. Supaya mereka tidak migrasi ke kota. Ya, dengan apa? Kita punya namanya program pemerintah petani milenial. Oke. Petani milenial. Apa yang dilakukan di situ? Petani milenial di masing-masing kecamatan kita punya program namanya rumah kreatif. Satu rumah kreatif di masing-masing kecamatan. Akan kita dirikan di sana. Dengan cara kita punya kartu zilenial. Jadi kartu itu akan Zilenial. Zilenial untuk anak-anak muda. Apa itu zilenial itu? Jadi kartu itu kita gunakan untuk anak-anak Gen Z dan milenial. Oke. Jadi anak-anak Gen Z milenial itu jumlahnya di Jawa Tengah ada 50,2%. Besar sekali. Dan ini merupakan big bone-nya pembangunan Jawa Tengah. Jadi tulang punggungnya Jawa Tengah adalah anak-anak muda yang harus kita fasilitasi mempunyai daya kreatif dengan kartu zilenial itu. Manfaat dari kartu ini persisnya? Kartunya manfaat adalah dia harus punya workshop. Jadi syarat Harus mengikuti workshop. yang telah ditunjuk. Di seluruh kecamatan sudah ada nanti. Kecamatan-kecamatan ada rumah kreatif, satu kecamatan satu rumah kreatif yang isinya diantaranya adalah anak-anak muda kita kasih kartu zilenial. Kita kasih ngopi gratis di situ, kita kasih internet gratis, sehingga secara tidak langsung sesuai apa topiknya saat itu. Mungkin petaninya bisa, industri kreatifnya bisa, mungkin terkait dengan lowongan kerja bisa, mungkin keterampilan yang punya sertifikasi bisa. Sehingga ke depan anak-anak kita sudah punya mau kemana dia akan melaksanakan basisnya. Dengan didampingi oleh dinas-dinas terkait di wilayah kita. Manfaatnya apa buat dia? Manfaatnya dia akan mempunyai nilai lebih. Contoh misalnya, kalau anak-anak muda kita itu pengen hal yang sifatnya instan, kita petani kan macam-macam. Ada namanya petani kesenangan, kalau menurut versi saya. Petani kesenangan itu tidak perlu sawah yang lebar, yang luas. Kesenangan itu adalah petani yang bisa diciptakan, bisa membuat harga sendiri, bisa memasarkan sendiri, menjadi hobi dia. Contoh, nanam durian montong, contoh sayuran yang tidak ada efek sampingannya, organik ya. dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak akan lebih tertarik dengan yang sifatnya kreatifnya sendiri untuk kesenangan. Dan juga di masing-masing desa akan kita buat produk unggulan. Jadi desa-desa itu kita punya produk unggulannya macam-macam. Di sana ada desa di wilayah Pemalang itu Mangga Istana. Di Batang itu ada namanya Empeng dan lain sebagainya. Itu dari kampung semua itu. Banyumas Bawor dong disebut juga Bawor dong. ada juga. Jadi anak muda itu kita tarik untuk bikin kegiatan yang kreatif yang dia bisa menumbuhkan daerahnya sendiri. Melalui kartu tadi. Lewat kartu itu. Zilenial. Zilenial. Dan bonusnya itu dapat ngopi dan internet. Bagaimana caranya? Gini. Jadi di Jawa Tengah itu Ini kayak kartu untuk bisa bayar kopi dan internet. Kopi dan internet. Oke, terus? Jadi di Jawa Tengah itu ada yang kurang ya, internetnya hampir
102 desa yang belum ada internet. Makanya ke depan akan kita gandeng perusahaan yang internet biar 100 desa itu terpenuhi. Dengan begitu internetnya sudah dapat, pendampingnya sudah dapat, minimal seluruh desa akan menjadi literasi untuk kegiatan-kegiatan anak-anak muda di wilayah kita. Ya Allah, kalau itu amanat dari Allah, kalau itu amanat dari kamu, akan saya rawat sampai kapanpun juga. Tapi jangan siksa anak saya dengan kejang, yang nggak akan selesai. Itu pertama saya ngadu pada Allah. Kata-kata titip abang itu beberapa kali. Yang itu menjadi tanggung jawab saya. Pak Lutfi, kembali tadi soal foto Anda yang naik kursi roda. Itu cepat menarik perhatian karena di situ Anda menyatakan bahwa aku mau beli 2 untuk anakku. Ya. Saya mau tahu motivasi Anda membeli itu tadi. Ya. Bisa cerita soal anak. Apa yang terjadi? Anak itu kan satu titipan dari Allah ya. Artinya anak itu dilahirkan dalam status sama. Itu amanah yang harus kita jaga dari Allah. Yang kedua, wasiat dari almarhum istri saya. Jadi istri saya pada saat sakit sampai beliau meninggal di pangkuan saya. Dan sakitnya sama dengan Bu Ani Yudhoyono. Sakitnya sama, rumah sakitnya sama, di pundet Bu Ani duluan baru almarhum di saya. Dia berwasiat almarhumah, ya jaga abang sama kakak, anak saya 2. Tapi yang diperutkan jaga abang. Ini yang sampai sekarang menjadi motivasi saya. Saya harus bisa mengalahkan pribadi saya untuk anak. Karena anak saya mempunyai kebutuhan khusus. Dari kecil dia pakai kursi roda, yang kemanapun dia saya bawa. Dan saya tidak malu itu. Nah ini menarik, saya baru mau tanya. Banyak orang tua yang malu karena anaknya berkebutuhan khusus ya. Artinya khusus itu relatif betul-betul dianggap sebagai aib, dianggap sebagai hal yang memalukan, kutukan dan lain-lain. Tapi Anda tidak seperti itu. Saya bangga. Ke kantor saja kadang-kadang tak siapin. Dari kecil? Dari kecil. Ke kantor saya Kapolres juga sudah saja. Saya Wakapolda, pindah kemana saja. Karena yang bisa merawat dia hanya saya. Jadi suster dan lain sebagainya pendukung dia. Tetapi yang tahu persis tentang abang anak saya itu, saya yang bisa ngelawakili. Lainnya nggak bisa. Jadi kalau malam itu, kalau saya nggak pulangi 3 kata, Bang Andi yang ditanya. Ayah, jam berapa? Abang bubuk sama siapa? Besok boleh patroli enggak? Patroli itu naik mobil muter. Jadi 3 kata ini yang tiap hari. Karena prinsip saya, seorang pemimpin itu kan bisa berkorban untuk dirinya. Khususnya untuk orang lain. Saya berangkatnya dari anak. Yang penting anak saya bisa bahagia. Saya bisa menjaga dia. Termasuk ke masyarakat sama. Saya korbankan pribadi saya. Kalau masyarakat membutuhkan, kenapa tidak akan saya laksanakan. Sehingga kemana-mana anak saya tak bawa. Dan saya bangga. Bahkan untuk kelompok disabilitas Jawa Tengah, bapaknya itu saya. Saya diangkat untuk bapak disabilitas di Jawa Tengah. Tapi boleh tahu nggak, ketika awal-awal ya kelahiran anak tersebut, namanya siapa tadi? Alif Dava, Muhammad Alif Dava. Panggilannya? Alif, abang, panggilnya Alam. Oh, abang Alif. Ya, ketika Abang Alif lahir ini, pernah nggak ada pertanyaan atau kemarahan, kekecewaan pada Tuhan? Tuhan, kenapa aku dikasih anak spesial ini? Jadi ada nggak waktu di mana Anda merasa gitu dan kemudian Anda menemukan arti yang sekarang mungkin Anda pahami? Dulu yang tahu persis tentang abang itu saya dengan almarhum. Cara mandikan, cara ngangkat, cara buang pipis, dia nggak boleh terlalu panas, dia tidak boleh terlalu dingin, dia tidak boleh terlalu capek, dia tidak boleh terlalu kenyang. Itu anak saya. Kalau dia terlalu panas, dia akan kejang dia. Pada saat kejang pertama kita tidak tahu, Mas. Jadi anak saya kejang itu dari mulai jam 7 sore sampai menjelang jam 3 pagi.
Kejang terus. Saya doa sama Allah. Ya Allah, kalau itu amanat dari Allah, kalau itu amanat dari kamu, akan saya rawat sampai kapanpun juga. Tapi jangan siksa anak saya dengan kejang, yang nggak akan selesai. Itu pertama saya ngadu pada Allah. Tentang apa? Bukan kejangnya saya nggak tega karena kejangnya itu. Kalau memang Allah ngambil, ambil. Tetapi kalau itu amanat untuk saya, akan saya rawat sampai kapanpun. Dan itu saya buktikan. Saya rawat sampai sekarang. Dan saya nggak malu, saya bangga. Bahkan orang kalau mengatain anak saya begini, saya marah. Saya marah saya. Saya bangga punya anak kok. Dan itu satu, karena amanah dari almarhumah. Terus yang kedua, saya pertanggungjawaban saya kepada Tuhan. Bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan apapun, itu adalah titipan dari Allah. Yang tidak boleh dibeda-bedakan. Gitu yang menjadi saya kuat. Baik, kita kembali ke kursi roda. Itu Anda ngapain naik kursi roda hari itu? Waktu itu punya program, kita nyari industri padat karya. Saya tidak tahu di situ ada kursi roda. Jadi perusahaan itu dia memproduksi elektronik. Karena COVID dia banting setir industri kesehatan. Saya datang ke sana. Begitu saya lihat ada kursi kok elektrik. Wah ini langsung pikiran saya langsung ke anak. Kalau abang tak gini pasti senengnya nonton Mr. Bean yang kursinya bisa jalan. Bisa jalan. Nah, Gini. saya ambil satu, ambil dua saya bilang itu. Yang satu ini kayaknya lebih bagus. Ternyata setelah cek, dia itu produksi lokal dan dipasarkan di lokal. Lokal dia. Tapi dengan produksi dia bisa bersaing dengan lain. Saya ambil dua. Saya pakai untuk anak dan itu tidak disetting apa adanya. Pas begitu saya bawa pulang, anak saya begitu bangun tak taruh, dia sudah bisa muter-muter itu. Wah senang sekali, aku mau minta lagi, makanya kebanggaan saya. Di saat anak saya pertama kali naik kursi roda pakai elektrik. Dan sekarang lagi belajar maju, berhenti hobo bang, nanti belakang. Saya yakin saya pelajari akan bisa. Sebentar lagi bisa ya. Sebentar lagi bisa. Ya. Nah ini kan kedekatan Anda sama abang ini kan luar biasa ya. Dari cerita-cerita yang saya baca maupun hari ini saya mendengar langsung ya. Begitu dekatnya. Ini kan ada ketergantungan juga abang pada Anda. Nah sementara di satu sisi Anda sedang menghadapi kemungkinan kalau terpilih artinya ada tanggung jawab lagi. Ini tentu nggak mudah atau nggak ringan. Nah tentu banyak orang membayangkan bagaimana di satu sisi Anda harus tetap dekat merawat, di lain sisi ada tanggung jawab besar dengan segala permasalahan tadi Anda ceritakan. Nanti bagaimana Anda menyelaraskan ini? Dari 2019 itu saya sudah single parent, 2019. Dan saya sudah biasa untuk membagi. Contoh misalkan kalau anak saya pengen makan, saya ajak ke kantor. Saya suapin dia di kantor. Kadang-kadang saya mandiin di dalam kantor, di kantor. Pulang udah bersih lagi. Tapi dinas kan tetap kita laksanakan. Artinya pembagian ini sudah saya biasakan dalam dinas dan keluarga. Selama dia tidak mengganggu tugas-tugas pokok saya dan mengganggu tentang kedinasan, dia saja. Contohnya anak saya pengen ke kantor, magang. Itu artinya magang pengen disuapin itu. Kan tidak tiap hari, kadang-kadang harus saya arahkan ke tempat lain. Jadi saya sudah terbiasakan diri untuk membagi waktu terutama anak, tanpa mengganggu kedinasan. Jadi buat Anda tidak ada kesulitan di sini ya? Tidak ada kesulitan. Toh nanti kita diizinkan bisa mendapatkan jodoh yang bisa mengangkat anak saya, bisa menerima anak saya dengan kondisi itu, biar Allah nanti yang menentukan. Baik. Sebelum pilkada kan Anda ziarah ke makam almarhumah ya, istri ya. Apa makna ziarah tadi bagi Anda? Sebenarnya itu yang kelihatan, yang tidak kelihatan banyak. Tiap Jumat kita sudah punya kelompok pengajian khusus ngaji di makam. Satu, yang kedua, abang itu kalau kangen mamanya, saya harus bawa ke sana. Jadi kalau dia datang, saya angkat Mas Andi, Bang Andi ke makam. Dia hanya dua kata, Ma, abang kangen. Ayo kita ngaji. Yang bisa membuat surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Anak saya bisa. Saya tuntun. Untuk doa siapa bang? Mama. Biar apa? Biar masuk surga. Hanya 3 kata itu. Untuk siapa? Untuk mama. Mama biar apa bang? Biar masuk surga. Terus pulangnya sama. Ma,
abang pulang dulu ya, nanti kalau kangen kesini lagi. Itu yang saya didik untuk dia selalu ingat sama mamanya. Jadi saya framing bahwa ada keterkaitan almarhum dengan abang, itu sangat kental sekali. Jadi waktu nazak itu mau sudah, dokter sudah angkat tangan, Mas. Almarhum pengen pulang, ya kita pulang. Saya pengen di Solo, artinya dimakamkan di Solo. Kata-kata titip abang itu beberapa kali. Yang itu menjadi tanggung jawab saya. Dan saya bisa, meskipun mau jadi apapun, saya sanggup dan bisa, asalkan ada anak saya. Karena bentuk pengabdian kepada keluarga itu yang utama untuk pelajaran saya. Saya nggak akan kecewakan keluarga saya, terutama anak saya. Mohon maaf saya terbawa emosi. Tidak mencari uang, tidak mencari prestise, tapi kalau saya abdikan dan manfaat hidup saya dengan saya mencalonkan diri, kemungkinan akan menjadi hal yang baik untuk diri saya sendiri. Anak kan ada dua. Dua. Di dalam keluarga yang salah satu anaknya misalnya anak istimewa seperti itu, kadang orang tua lalai memperhatikan anak yang lain. Bagaimana Anda memperhatikan antara abang dan kakak perempuannya? Jadi kakak sudah kami framing, kak sama dengan ayah. Kalau ayah nggak ada berarti kamu yang jaga adikmu. Jadi berikan adikmu seandainya suatu saat ayah nggak mampu, kamu sebagai penggantinya. Terus yang kedua, anak saya kan sudah mandiri sekali. Si Sarah ini dari mulai kecil sudah dididik oleh almarhumah. Dia bahasa Inggrisnya mandiri. Dia bahasa Jepangnya mandiri. Dan dia pengarang. Jadi kecil-kecil pengarang itu anak saya, si Sarah. Umur berapa sekarang? Sekarang umur 23. Pengarang. Pengarang. Jadi dia mandiri betul. Saya tidak khawatir untuk lepas dia. Bahkan dialah yang membuat motivasi saya. Minimal kalau saya nggak mampu jaga, masih ada anak saya menjaga mereka. Dan dia saya framing. Sudah tahu caranya pasang pampers. Kalau adiknya panas harus dikasih ini. Kalau buang pipis begini. Kalau ngangkat dan lain sebagainya. Apa tanggapan Sarah ketika bapaknya ikut pilkada? Keberatan atau mendukung? Dia nggak pernah komentar tentang profesi ayah. Tapi tidak juga menyatakan keberatan? Enggak. Yang terbaik untuk ayah. Jangan lupa abang, gitu. Sama. Baik, kembali ke motif ya untuk ikut pilkada. Karena 16 tahun di Jawa Tengah mengabdi di kepolisian dan kemudian terakhir jabatan Kapolda 2 bintang dan kemudian dipromosikan, ada mutasi dulu ke Irjen di Kementerian Perdagangan ya. Dan bintangnya jadi 3. Banyak orang menganggap itu sudah satu prestasi, prestis juga ya dengan jabatan seperti itu. Jadi apa motif Anda untuk kemudian, atau apa yang membuat Anda untuk kemudian ikut Pilkada Jawa Tengah ya? Dari latar belakang pengabdian. Jadi pengabdian kita ini yang kita perlukan. Jadi bukannya di Kementerian Perdagangan juga pengabdian? No, pengabdiannya beda. Kalau kementerian itu kan sifatnya taktis ya, artinya taktis dan teknis eselon 1. Mungkin saya akan lebih berguna kalau kami bisa ke wilayah. Dalam pengertian sebaik-baik orang itu kan bermanfaat untuk orang lain. Saya punya bayangan tidak mencari uang, tidak mencari prestis, tapi kalau saya abdikan dan manfaat hidup saya dengan saya mencalonkan diri, kemungkinan akan menjadi hal yang baik untuk diri saya sendiri. Melihat situasi Jawa Tengah, saya sudah lama di sana. Di Jawa Tengah saya punya problem masyarakat, saya tahu. Tipologinya saya mengerti. Sehingga mau nggak mau, pengabdian yang saya berikan nanti minimal di Jawa Tengah, saya berguna untuk masyarakat. Dan tentu keluarga, yaitu abang
dan anak-anak ada di Jawa Tengah. Jadi saya ingin menegaskan kembali supaya orang memahami ya keputusan Anda ini. Ini keputusan atas keinginan sendiri, keinginan pribadi, atau ada orang yang meminta, menyuruh, yang membuat Anda tidak bisa menolak? Ya pribadi dan banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi yang paling utama kan dari saya, karena pelakunya saya. Oke. Artinya saya punya komitmen bahwa komitmen saya adalah melayani. Jadi awal tadi sudah saya sampaikan sama Bung Andi bahwa komitmen melayani ini adalah bermanfaat untuk orang lain. Dan pengabdian itu nggak ada batasnya. Artinya kalau kita pensiun, kemudian karena aturan, dia akan selesai. Tetapi pengabdian kan nggak ada batasnya. Pengabdian setelah itu saya kemana? Saya harus mengabdikan diri ke wilayah Jawa Tengah. Yang menurut penilaian kami saya bisa bermanfaat. Dan saya tahu Medan. Karena Anda cukup lama berdinas di sana ya. Baik, kalau bicara perdebatan, ini kan di dalam debat ya. Ya debat tentu ya adalah sedikit ilustrasi saling nyindir ya, saling ngekick gitu ya. Tapi apa prinsip yang Anda tetap pegang di dalam perdebatan seperti ini? Karena kalau saya lihat di daerah lain, itu sudah langsung pribadi itu. Ya, nyerang bukan soal program, ya, soal misi visi, tapi sudah pribadi. Kalau Anda dalam perdebatan apa yang Anda pegang? Yang saya pegang adalah program-program yang bisa dilihat dan mencari solutif. Dari materi-materi itu, dari mulai infrastruktur, kemudian dari keterbukaan informasi publik, kemudian tata kelola pemerintahan, kemudian problem-problem sosial, kesehatan. Ini kan bagaimana kita mengeksplorasi daripada program biar masyarakat menilai. Debat kemarin konstruktif, kita saling mengisi, tetapi kan masyarakat akan menilai. Kira-kira yang mempunyai visioner dan aplikatif siapa? Hanya itu toh. Saya tidak pernah menyerang pribadi, saya tidak pernah mengalahkan dan memenangkan, karena intinya debat itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tetapi bagaimana masyarakat punya sense of belonging, program, atau apapun masyarakat menilai. Nanti kalau menang-menangan jadinya berantam. Menyerang pribadi, menyerang program, menyerang ide. Saya pikir ini enggak terlalu dini, karena tataran pilkada ini kan dikotomi konfliknya kan bukan hanya pilkada. Jawa Tengah masih panjang. Kalau nanti kita saling menyerang, berkontestasi yang menjelekkan, menjatuhkan, itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang akan kita laksanakan. Kalau bicara perang bintang ya, Anda terima atau tidak, tapi intinya itu, hubungan Anda dengan Pak Andika bagaimana secara pribadi? Secara pribadi bagus, kita punya hubungan kedinasan, saya pernah Kapolres, saya pernah ketemu beliau dan Pas Pampres. Sempat ketemu dan dinas lama pada zamannya Pak Joko Widodo. Saya Kapolresta Solo, beliau dan Pas Pampresnya. Tetapi dalam politik kan kontestasi. Siapa yang berkontestasi harus tidak mempunyai keterkaitan dinas. Artinya saya sudah tidak memegang dinas, beliau juga nggak memegang dinas. Kita berkontestasi terkait untuk memberikan pelayanan program di masyarakat. Jadi it's okay, tidak ada permasalahan. Dan kita saling mendukung, saling mensupport. Kadang-kadang idenya saya bagus, idenya beliau bagus, kita saling mengisi. Untuk apa? Untuk Jawa Tengah. Toh masyarakat akan menilai bahwa siapapun pimpinannya nanti di Jawa Tengah adalah putra-putra terbaik untuk Jawa Tengah lebih maju. Terakhir ini Pak Lutfi, ini mungkin ada hal yang saya tidak tanyakan, tapi ada pemikiran Anda yang mungkin Anda perlu sampaikan, terutama untuk warga Jawa Tengah. Nah, apa yang Anda ingin sampaikan untuk warga Jawa Tengah? Untuk warga Jawa Tengah, saya bangga menjadi bagian dari yang nantinya bisa bermanfaat untuk warga Jawa Tengah. Pemilu adalah kontestasi yang harus kita laksanakan, bahwa demokrasi itu perbedaan, perbedaan itu adalah rahmat yang harus kita syukuri. Di atasnya perbedaan itu ada persatuan kesatuan, sehingga dalam berkontestasi tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menghujat, karena pada dasarnya Jawa Tengah adalah gotong royong yang paling utama.
Sehingga selesai pemilu dan lain sebagainya, Jawa Tengah tetap rukun adem ayem bagi masyarakat kita. Baik Pak Lutfi, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih. Terima kasih, Bung. Ya. Baik, itu tadi spesial interview bersama Ahmad Lutfi, kandidat untuk Gubernur Jawa Tengah. Tentu saja bersama pasangannya. Semoga ini memberikan manfaat dan tentu saja dengan pandangan-pandangan Pak Lutfi tadi, kita bisa memahami apa visi dan misi dari calon Gubernur Jawa Tengah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.